Namo Buddhaya. Anak-anak, tahukah kalian siapa tokoh utama yang terlibat dalam peristiwa monumental setelah Buddha Sakyamuni parinibbana? Lalu, apa peran para tokoh tersebut dalam perkembangan Buddha Dhamma? Mari kita temukan jawabannya pada materi peran tokoh-tokoh utama yang terlibat dalam peristiwa monumental setelah Buddha Sakyamuni parinibbana. Setelah Buddha Sakyamuni parinibbana pada tahun 543 sebelum Masehi, terjadi sejumlah peristiwa penting yang melibatkan tokoh-tokoh kunci dalam komunitas Buddhis. Peristiwa-peristiwa ini membentuk dasar bagi penyebaran ajaran Buddha dan pengelolaan komunitas monastik. Berikut adalah beberapa tokoh utama yang berperan dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Yang pertama adalah Yang Arya Upali. Yang Arya Upali adalah seorang arahat yang dikenal terkemuka dalam menjaga sila. Setelah Buddha Sakyamuni parinibbana, Yang Arya Upali memainkan peran penting dalam pengumpulan dan pengkodean aturan-aturan monastik. Beliau telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang winaya pada konsili pertama sehingga winaya dapat terulang kembali dengan benar untuk dilestarikan. Yang kedua, Yang Arya Ananda. Yang Arya Ananda terkenal sebagai pembantu tetap Buddha Sakyamuni karena telah melayani Buddha Sakyamuni selama 25 tahun. Yang Arya Ananda juga dikenal sebagai bendahara Dhamma. Meskipun Yang Arya Ananda belum mencapai pencerahan penuh pada saat Buddha parinibbana, beliau dikenal sebagai penyimpan ajaran Buddha dan sangat berperan dalam upaya menjaga ajaran-ajaran tersebut. Karena itulah beliau dikenal sebagai bendahara Dhamma. Yang Arya Ananda lah yang mengulang seluruh khotbah Buddha pada konsili yang pertama. Yang ketiga, Yang Arya Mahakassapa. Yang Arya Mahakassapa adalah salah satu arahat yang terkemuka dalam pelaksanaan latihan keras. Beliau merupakan tokoh sentral dalam konsili pertama Buddhis yang diadakan di Rajagaha. Setelah Buddha Sakyamuni parinibbana, Mahakassapa lah yang mengumpulkan dan memastikan kemurnian dari ajaran Buddha. Yang keempat, Bhikkhu Nagasena. Bhikkhu Nagasena adalah seorang tokoh Buddhis yang sangat penting. Melalui percakapannya dengan Raja Milinda, beliau berhasil memperkenalkan ajaran Buddha kepada masyarakat yang lebih luas dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan Buddhisme. Percakapan tersebut tercatat dalam Milinda Panha yang menjadi salah satu karya sastra Buddhis yang sangat terkenal dan berpengaruh terutama di kalangan intelektual. Milinda Panha juga menjadi sumber rujukan bagi para pembelajar Buddhis dalam memahami ajaran-ajaran dasar Buddhisme. Yang kelima, Raja Ajata I. Raja Ajata I dari Magadha adalah tokoh politik penting yang mempengaruhi perkembangan awal komunitas Buddhis. Raja Ajata I memainkan peran dalam melindungi dan mendukung komunitas Buddhis serta memastikan bahwa ajaran Buddha tersebar dan diterima di kalangan masyarakat. Beliau adalah sponsor dari pelaksanaan konsili pertama di Rajagaha. Yang keenam adalah Kumaralata. Kumaralata adalah seorang pengikut
setia Buddha, dan pelindung ajaran yang berperan dalam menyebarluaskan ajaran Buddha setelah Buddha Sakyamuni parinibbana. Kumaralata berkontribusi dalam mendirikan wihara-wihara dan mendukung para biku serta memastikan bahwa ajaran Buddha tetap hidup di masyarakat. Kumaralata adalah salah satu tokoh utama yang mendukung perkembangan agama Buddha di negara Jepang. Nah, anak-anak, demikian tadi tokoh-tokoh utama yang berperan pada peristiwa monumental yang terjadi setelah Buddha Sakyamuni parinibbana. Peran dari tokoh-tokoh utama ini sangat penting dalam memastikan bahwa ajaran Buddha tetap terjaga dan diteruskan dengan benar setelah Buddha Sakyamuni parinibbana. Upaya mereka dalam mengumpulkan, menyebarluaskan, dan melindungi ajaran Buddha telah memainkan peran kunci dalam perkembangan dan penyebaran Buddhisme di seluruh dunia. Melalui dedikasi dan komitmen mereka, ajaran Buddha terus hidup dan memberikan inspirasi bagi banyak orang hingga saat ini. Anak-anak, apakah kalian memahami materi tadi? Jika kalian belum paham, baca kembali materinya dan tonton ulang videonya pada lmsbelajarbuddha.id. Kalian juga bisa mencari sumber lain sebagai referensi. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar atau tuliskan pertanyaanmu di buku tulismu, kemudian tanyakan kepada guru agama Buddha di sekolahmu. Setelah itu, silakan kalian kerjakan aktivitas dan penilaian yang ada di lmsbelajarbuddha.id. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar. Namo Buddhaya.